Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sangat berharap agar mantan kembali. Justru pertanda bahwa mantan tidak akan pernah kembali. Jadi kita pengen banget agar mantan kembali, sehingga seluruh energi, kekuatan, pikiran, uang, waktu, termasuk doa-doa kita, temanya semuanya agar mantan kembali. Ya. Nah, justru itu adalah pertanda bahwa mantan tidak akan pernah kembali. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengarahkan segalanya, termasuk ibadah kita, doa-doa kita, semuanya tujuannya agar mantan kembali kepada kita. Kita akan kehilangan kekuatan kepasrahan kita, kekuatan tawakal, kekuatan berserah diri. Ya, kita pengen banget mantan kembali. Dari tidak sholat jadi rajin sholat. Tetapi sholatnya, niatnya, nawaitunya seharusnya kan karena Allah. Tetapi karena kita menginginkan mantan, maka sholatnya, nawaitunya itu agar mantan kembali. Ya, banyak yang kemudian bahkan sholat fardu tidak mengerjakan, tapi sholat sunnah rajin mengerjakan. Karena misal dia menonton tutorial di YouTube bahwa pada sepertiga waktu menjelang masuknya waktu fajar malam hari, jadi kira-kira setelah jam 2 malam, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena pengen banget mantannya kembali, bangun tuh dia di waktu itu. Mengerjakan sholat tahajud, berdoa agar mantannya kembali. Begitu masuk waktu fajar, dia tidur. Padahal dari masuknya waktu fajar sampai azan subuh, itu sebentar saja tuh. Begitu azan subuh berkumandang, tidurnya tambah nyenyak. Ya. Dia nonton berbagai video tutorial, mengerjakan amalan. Biasanya guru-guru ahli ilmu hikmah mengajarkan kalau ingin mengerjakan sebuah amalan, biasanya awali dulu dengan mengerjakan, ada yang mengajarkan sholat sunat taubat dulu 2 rakaat. Ada yang mengajarkan sholat sunat hajat dulu 2 rakaat dan seterusnya. Ya, dia kerjakan agar bisa mengerjakan amalan tadi, tujuannya agar mantan kembali. Tapi sholat fardu tidak dia kerjakan. Kalaupun dia mengerjakan sholat fardu, yaitu tadi, ya, nawaitunya bukan untuk Allah atau karena Allah, bukan, tetapi nawaitunya agar mantan kembali kepada dia. Nah, orang-orang seperti ini biasanya kalau doanya dikabulkan, mantannya kembali. Kalau dia sudah rajin sholat fardu ketika dia dikhianati oleh mantannya, mantannya balik, dia kembali tidak sholat lagi. Ya,
rajin sholat sunnah, mantannya balik, sholat sunnah tidak dikerjakan lagi, sholat fardu juga lupa, dan seterusnya. Nah maka ya, ketika orang sangat berharap mantan kembali sehingga semuanya dilakukan, tujuannya, nawaitunya, niatnya agar mantan kembali kepada dia, justru itu adalah pertanda mantan tidak akan pernah kembali. Dia sholat, tetapi nawaitunya bukan karena Allah, tapi karena mantan, maka sholatnya menjadi sholat yang tertolak. Otomatis doanya juga menjadi doa yang tertolak. Dia rajin mengerjakan amalan, ya, tetapi sholat sunnah yang menyertai amalan tadi sama, niatnya bukan karena Allah, ya, tetapi niatnya karena mantan, maka sholat sunnahnya menjadi tertolak. Dan yang pasti ketika dia sangat berharap seperti itu, dia kehilangan kekuatan kepasrahannya. Padahal kalau kita kerjakan sholat fardu karena Allah, sholat sunnah karena Allah, mengerjakan amalan, dan setelah itu kita berserah diri kepada Allah, kita berdoa, dan setelah itu kita pasrah kepada Allah, maka justru itu adalah tanda bahwa mantan kembali. Sangat ingin tanda mantan tidak akan pernah kembali. Pasrah justru adalah tanda bahwa mantan akan kembali. Pasrah itu artinya setelah kita berdoa, ya kita berserah diri kepada Allah, kita pasrah, ya. Dan semua ibadah kita, tujuannya, niatnya, nawaitunya adalah karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Maka kalau orang pasrah, semua akan Allah berikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan oleh mereka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Maka ketika orang bertawakal, pasrah, berserah diri, maka itu adalah tanda terkabulnya semua doa-doanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.